Hari terakhir penyelenggaraan CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026 dipadati pengunjung. Salah satu yang banyak menarik perhatian adalah stan Pegadaian Syariah dengan penawaran pembiayaan ibadah serta perjalanan wisata dengan tabungan emas. Ya, hari ini merupakan hari terakhir penyelenggaraan CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Sejak tadi pagi sekitar pukul 10 sampai dengan saat ini, masyarakat yang datang ini luar biasa antusiasmenya karena memang hari ini merupakan hari libur dan banyak keluarga yang datang bersama dengan anak-anak mereka atau membawa serta keluarga yang berusia lansia yang ingin mengetahui terkait dengan detail perjalanan haji, umroh ataupun perjalanan wisata lainnya. Selain itu di sini juga ada sekitar 30 stand ataupun booth yang menawarkan tidak hanya terkait dengan edukasi serta penawaran-penawaran menarik terkait dengan perjalanan wisata, namun juga ada berbagai macam barang, benda ataupun seperti misalnya baju, kemudian koper ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan wisata Islami, kemudian juga haji ataupun umroh. Dan salah satu yang sejak tadi pagi ini ramai juga dikunjungi oleh para pengunjung adalah stand ataupun booth milik Pegadaian Syariah. Untuk saat ini saya akan mengajak pemirsa berbincang dengan Bapak Awalul Ma'ruf selaku Kepala Departemen Haji dan Wisata Pegadaian Syariah. Halo, selamat sore Bapak. Sore Mas, ya. Pak, ini terkait dengan perjalanan haji dan juga umroh, ini kan kebanyakan masyarakat menjadikannya sebagai salah satu perjalanan impian. Kalau dari Pegadaian Syariah sendiri memiliki program-program khusus nggak sih Pak untuk mewujudkan perjalanan impian tersebut? Baik, makasih Mas. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih nih dari CNN telah mengadakan kegiatan CNN Islamic Travel Connect ini ya. Jadi kami juga dapat turut serta untuk memperkenalkan Pegadaian Syariah sebagai perusahaan BUMN yang mendekat kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan ini tentu kalau kita berbicara masalah umroh, haji maupun perjalanan wisata itu merupakan impian ya. Dan banyak masyarakat kita yang dalam bentuk keluarga mungkin yang menunda-nunda karena ada keterbatasan anggaran. Nah, dalam hal ini Pegadaian hadir memberikan solusi kepada masyarakat melalui pembiayaan haji, melalui produk Arum Haji, dan pembiayaan untuk umroh melalui produk Arum Safar, dan selain untuk umroh itu juga untuk wisata bareng keluarga, mungkin ke luar negeri, ke Jepang, Korea dan lain sebagainya, tentu dengan sistem pembiayaan untuk mekanisme angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan bayar oleh nasabah itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas. Oke, nah selain itu mungkin perbedaan atau keistimewaan dalam program-program yang ditawarkan dibandingkan dengan mungkin travel agent ataupun perusahaan-perusahaan serupa lainnya apa saja Pak Awal? Ya, baik, untuk pembiayaan ini karena nanti mekanismenya itu kita mengikatnya dengan akad syariah, dengan mekanisme gadai syariah atau yang biasa disebut dengan rahen. Jadi nanti nasabah itu cukup memberikan jaminan emas sejumlah dengan gramasi tertentu kepada Pegadaian. Nanti kita akan membantu memfasilitasi untuk pembiayaan. Jadi nasabah ataupun masyarakat itu dapat berangkat bareng keluarga maupun mungkin yang sudah lama diimpikan itu bisa lebih awal sehingga mereka dapat berangkat lebih tenang dan nyaman untuk perjalanan ibadahnya. Seperti itu Mas. Kita tahu kalau haji itu kan antriannya biasanya lama dan biaya yang dikumpulkan bisa harus bertahun-tahun ya Pak Awal ya. Tapi kalau cara ataupun mekanisme pendaftaran haji melalui Pegadaian Syariah ini seperti apa? Ya, untuk pendaftaran haji, karena kan kalau haji ini kan merupakan impian banyak orang ya. Yang penting menurut kami itu adalah memulainya terlebih dahulu. Jadi kan masyarakat banyak yang menunda-nunda karena itu haji itu bukan hanya niatnya aja, tapi juga kemampuan, baik kemampuan dari sisi finansial maupun juga kemampuan dari sisi tenaganya. Nah, Pegadaian hadir dengan produk Arum Haji dengan memanfaatkan masyarakat dapat membawa emasnya ke Pegadaian dengan sejumlah gramasi tertentu. Nanti kami akan melakukan penilaian terhadap kemampuan pembayaran dari nasabah sehingga nanti nasabah bisa memilih untuk mekanisme pembayarannya itu mulai daripada 1 tahun, 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Tentu dengan kemampuan dari nasabah itu. Jadi dari sisi nasabah itu juga mereka bisa mendapatkan nomor porsi lebih awal dan mereka juga bisa mendapatkan kepastian untuk lebih bisa berangkat lebih cepat. Seperti itu kurang lebih.
Terakhir tadi yang menarik Bapak, kalau dari Pegadaian biasanya terkenal dengan produk tabungan emasnya. Nah ini juga bisa digunakan untuk menabung haji dan juga umroh. Dibandingkan dengan tabungan konvensional, itu biasanya apa sih Pak keuntungan ketika menabung emas di Pegadaian, khususnya Pegadaian Syariah? Ya, baik. Dengan tabungan emas Pegadaian tentu itu merupakan niat dari masyarakat untuk bisa memikirkan masa depannya. Nah, kata kuncinya sebenarnya di situ. Jadi bukan hanya memikirkan bagaimana mereka bisa hidup saat ini, tapi mereka bisa merencanakan kehidupan masa depan. Tentunya dengan berinvestasi emas. Nah, Pegadaian kan memang sudah sejak sejauh ini sudah memang dikenal dekat dengan emas. Nah, dengan tabungan emas itu bisa dipergunakan macam-macam. Jadi bisa untuk anggaran pendidikan, bisa untuk kebutuhan darurat, dan kali ini juga sebenarnya emas yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk berangkat haji maupun umroh. Nah, melalui produk Pegadaian tabungan emas tadi, masyarakat tadi bisa memulai untuk berinvestasi mulai dari Rp10.000 maupun lebih daripada itu, baik itu bulanan, harian, mingguan, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi masyarakat itu lebih fleksibel, intinya mereka sudah mempunyai niat dan untuk memulai tadi keinginannya untuk mencapai impiannya tersebut, gitu Mas. Siap, terima kasih banyak Pak Awal atas penjelasannya terkait dengan penawaran perjalanan haji, umrah juga perjalanan wisata dari Pegadaian Syariah. Terima kasih Pak Awal. Dan pemirsa, selain beberapa stand, nanti juga rencananya sekitar pukul 2 ataupun sepanjang sore hingga malam nanti akan ada beberapa talk show yang membahas terkait dengan perjalanan-perjalanan wisata ataupun perjalanan umroh serta haji. Dan untuk masyarakat yang ingin datang ke CNN Indonesia Islamic Travel Connect ini masih akan dibuka sampai dengan hari ini saja, hanya sampai dengan pukul 10 malam atau hingga Mall Kokas atau Kota Kasablanka tutup ya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.